Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang hidup yang berkualitas. Ada satu cerita seorang penulis koran di Inggris. Dia menuliskan begini: saya sudah 30 tahun menjadi orang Kristen dan saya sudah mendengarkan khotbah 3.000 khotbah. Setiap hari Minggu saya ke gereja, setiap persekutuan saya selalu hadir. Tapi selama 30 tahun ini saya dengar khotbah, tidak ada satu khotbah pun yang saya ingat sampai saat ini. Dan saya berpikir, saya menghabiskan waktu saya dengan percuma selama 30 tahun ini. Dan saya pikir juga, pendeta yang berkhotbah, dia hanya menghabiskan waktunya, tenaganya, hidupnya hanya untuk menyampaikan sebuah berita yang bagi saya ini tidak ada pentingnya sampai dengan saat ini. Berita itu Bapak Ibu mendapatkan banyak komentar dari berbagai orang yang mendengarkannya. Ada yang mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh orang itu adalah berita yang bohong. Tapi ada juga yang mengatakan, iya betul juga ya. Sama dengan pengalaman saya. Saya habiskan waktu saya sekian lama beribadah, tapi tidak ada yang berubah dalam diri saya. Nah, suatu ketika sudah melewati sekitar 2 minggu, ada berita terbaru lagi yang disampaikan. Ada seorang yang bercerita begini: saya ini sudah 30 tahun menikah, dan saya coba hitung sekitar 32.000 menu makanan yang dimasak oleh istri saya. Saya pikir ini suami yang hebat juga. Dia bisa hitung ada berapa menu yang dimasak oleh istrinya. 32.000 menu. Dan dia bilang, dari 32.000 menu yang dia masak itu, bagi saya tidak ada guna sampai dengan saat ini. Karena tidak ada satupun jenis menu yang saya ingat enaknya seperti apa. Tapi satu hal yang penting dari hal ini, karena walaupun saya tidak ingat bagaimana enaknya dari salah satu menu sekalipun, tapi masakan istri saya membuat saya tetap bertahan hidup sampai dengan saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran firman yang kita dengarkan dari waktu ke waktu, bagi banyak orang kehadiran kita dalam satu persekutuan atau gereja itu adalah hal yang sia-sia. Tapi bagi orang yang percaya kepada Kristus, bahwa setiap kebenaran firman yang dia dengar adalah makanan rohaninya yang membuat dia tetap bertahan hidup menghadapi segala cobaan, segala rintangan, segala persoalan di masa-masa yang dia lalui. Amin. Amin. Yang kedua, kita melihat di sini bagaimana ungkapan seseorang itu sia-sia. Dia menganggap bahwa apa yang dia pernah lewati selama ini tidak ada gunanya. Makanya kitab Amsal bilang begini, ingat, hati-hati dalam menggunakan lidah. Di dalam banyak perkataan pasti terdapat banyak pelanggaran. Tetapi orang yang menahan lidahnya adalah orang yang bijaksana. Hari ini kita belajar bagaimana hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas bukan sekedar diukur dari berapa lama saudara dan saya hidup. Ya, bukan diukur dari berapa lama saudara hidup, tapi diukur dari berapa kualitasnya, berapa pentingnya, berapa bernilainya, berapa bermaknanya dari hidup. Tapi alangkah lebih baiknya kalau hidup saudara dan saya hidup ada kuantitasnya dan ada kualitasnya. Dari segi jumlah atau lamanya kita boleh umur panjang, tapi dalam umur yang panjang
Tetapi ternyata umur yang hidup yang kita jalani itu ternyata kita gunakan dengan hal yang sia-sia dan tidak berarti. Sama seperti seorang yang bercerita tadi, saya menghabiskan waktu saya 30 tahun tapi tidak ada guna. Yesus ketika dia ada dalam dunia ini, saudara, secara manusia umurnya memang singkat, tetapi hidupnya itu yang begitu bernilai, yang begitu bermakna, telah mengubah miliaran orang yang hidup dalam dunia, termasuk saudara dan saya, diubahkan sehingga kita bisa menjadi orang percaya kepada Tuhan. Saya berdoa, saya berharap naluri dan Bapak Ibu menjadi hidup yang bisa berdampak, yang bisa berguna bagi orang lain. Mungkin ada orang yang merasa hidupnya tidak berarti, tetapi orang lain bisa merasakan manfaat dari seseorang itu. Karena itu biarlah kita jalani hidup kita ini dengan hidup yang berkualitas. Dan dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, saya melihat ada dua hal. Bagaimana kita hidup berkualitas bagi Allah dan berkualitas bagi sesama manusia. Hal pertama dalam ayatnya yang ke-1 dikatakan begini, oleh kemudahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Berkualitas bagi Allah yaitu kita mempersembahkan hidup, yaitu hidup yang seutuhnya bagi Dia. Hidup yang seutuhnya sebagai persembahan yang hidup, berartinya tidak ada habisnya, tidak ada putusnya, tidak ada berhentinya saudara hidup bagi Allah. Kita tidak hanya mau menjadi orang Kristen di hari Minggu. Kita tidak mau menjadi orang percaya ketika kita ada dalam persekutuan seperti ini. Tapi setiap hari saya melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, Bapak Ibu, bagaimana orang Israel itu Tuhan minta nimbang dan balik, kamu harus mempersembahkan korban kepada Allah. Jadi pagi hari ada domba yang dipersembahkan, sore hari juga ada domba yang harus dipersembahkan setiap hari. Jadi kalau dalam satu tahun itu 365 hari ya, 365 hari kali 2 itu jumlah korban pagi dan korban petang, belum korban-korban yang lain. Jadi dalam setahun itu ada ribuan bahkan ratusan ribu korban yang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan bagi orang Israel ini tidak menjadi sesuatu hal yang membebani atau memberatkan hidup mereka, karena mereka mau mengabdi kepada Allah. Mereka mau menunjukkan sikap hormat mereka, mau berkorban bagi Allah, sehingga mereka menjadi orang yang terus taat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pagi sore Tuhan tidak minta sesuatu seperti kepada orang Israel dari kita sekalian. Mungkin kalau saudara disuruh kasih persembahan pagi, kasih persembahan sore, saudara tidak sanggup ya? Bahkan kita disuruh kasih persembahan sekali dalam seminggu, kita juga malah tidak mau kadang begitu. Apalagi kalau seperti orang Israel ini, pagi ada, sore ada. Makanya kita belajar. Firman Tuhan katakan, kamu harus persembahkan hidupmu sebagai persembahan hidup. Jadi engkau dan saya hidup bagi Allah bukan hanya sesaat, bukan dalam beberapa waktu tertentu, tapi sepanjang hidup kita persembahkan bagi Allah. Makanya ada lagu yang begini, sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu. Ya. Jadi kita, kalau orang dunia bilang sepanjang hidup aku ingin bersamamu, ya, kita berdampingan dengan orang yang kadang buat kita kecewa, membuat kita marah,
membuat kita emosi. Bukan emosi. Tapi kita bilang, aku mau selalu bersamamu. Semestinya kepada Allah ada kerinduan yang lebih besar. Amin. Ada kerinduan yang lebih besar. Aku mau hidup bagi Allah sebagai persembahan yang kudus. Artinya tidak ada cacat celahnya. Setelah menjadi toharani, kita ini sudah dipisahkan dari dunia menjadi anak terang. Kita adalah orang yang telah disucikan, yang telah dibersihkan, sudah menjadi miliknya Allah. Maka hidup saudara dan saya adalah hidup yang harus dipersembahkan kepada Allah. Hidupmu itu sudah dikhususkan bagi Kristus. Makanya janganlah kita persembahkan kepada dunia. Jangan kaki kiri ada pada dunia, kaki kanan kita bilang ini untuk surga. Tidak bisa, karena ini akan saling bertentangan satu sama lain. Dunia tarik kita, surga tarik kita. Tuhan bilang kau pilih salah satu di antaranya. Kalau kau mau ke dunia ya silakan ke dunia, tapi engkau mau pilih sama Tuhan silakan pilih sama Allah. Jadi mari hidup ini harus menjadi hidup yang kudus. Kita dipanggil bukan untuk melakukan hal yang cemara. Kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk melakukan kejahatan, tetapi untuk melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kalau ada kesadaran dalam hidup kita bahwa saudara dan saya adalah orang yang sudah dipisahkan untuk menjadi anak Allah, maka kita tidak ada pembauran lagi dengan dunia. Makanya kalau saudara lihat dalam ayatnya yang kedua dikatakan, karena itu kamu tidak boleh serupa lagi dengan dunia ini. Karena dunia ini yang segala kemegahannya akan berlalu, tetapi bagi orang percaya kepada Kristus akan mendapatkan kekekalan. Kelihatannya dunia ini memberikan tawaran yang begitu menyenangkan buat kita. Rasanya dunia ini membuat kita senang sesaat, tetapi menghancurkan hidup kita untuk selama-lamanya. Kita boleh berbangga secara dunia, tapi kalau saudara dan saya terpisah dari Allah, itu adalah sesuatu yang paling tragis. Kita bilang, saya milik Tuhan, tapi di sisi lain kita mau dengan dunia. Sehingga orang tidak tahu membedakan mana orang percaya pada Tuhan dan mana orang yang tidak percaya kepada Kristus. Makanya mari kita belajar buat mama saudara sekalian. Saudara sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Termasuk saya juga. Tapi kalau ternyata perjuangan saudara dan saya itu menjadi sebuah perjuangan yang tak berarti suatu saat nanti, maka betapa kecewanya hidup saudara dan saya. Selanjutnya dikatakan, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, engkau harus pastikan bahwa hidupmu dan hidupku sudah menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, ada satu suara yang bilang dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada suara yang terdengar dari surga, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Itu juga bisa terjadi pada saudara dan saya ketika saudara mempersembahkan hidupmu kepada Allah. Tuhan akan katakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Orang bilang, bagaimana Tuhan? Kau bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya kenal arti orangnya seperti apa itu. Hidupnya tidak karuan. Oh, bagaimana Tuhan? Kau bilang, dia yang kukasihi. Tuhan bilang, ya dulu memang dia seperti itu. Dulu sebelum dia mengenal Allah begitu. Tapi sekarang hidupnya menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu, kalau saudara sudah mempersembahkan hidupmu kepada Allah, ingat jangan suka balik belakang. Amin. Jangan suka mundur, tapi harus jalan terus. Dalam perjalanan pengiringanmu akan Tuhan, memang dana mudah Allah dan imba mudah. Saudara
waktu di jalan. Ya kau pakai lagi. Tapi jangan kayak motor yang risikonya juga ada. Kalau sopirnya ini tukang ojeknya kurang lihai, kurang ahli, saudara bisa jatuh atau motornya juga bisa rusak. Saudara juga harus korbankan uang, harus bayar. Tidak ada yang gratis dalam dunia ini, amin. Iya. Jadi saudara, kalau jalan ke pasar itu butuh perjuangan, butuh waktu, butuh energi. Begitupun juga iring Tuhan, tidak ada yang mudah, mama. Tidak ada. Saudara mau semuanya berjalan dengan mulus, tidak ada. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hidup yang mudah untuk iring Dia. Tetapi Dia berkata, apabila kamu mau, maka kamu harus bersedia memikul salib, mengikut aku setiap hari. Kamu juga harus menjadi orang yang sangkal dirimu, merasa tidak berhak lagi atas hidupmu. Tetapi kamu akan berkata bahwa hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup bagi Allah. Kamu tidak punya hak lagi atas hidupmu. Kalau saudara mau hidup berkenan, mau hidup layak di hadapan Tuhan, maka kita harus menjadi orang menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Engkau dan saya tidak punya hak lagi atas diri sendiri. Banyak kali kita merasa berhak dalam diri kita. Dan kalau sudah ada sifat yang seperti itu, kita merasa berhak atas diri kita, maka saudara belum bisa untuk menyerahkan segalanya bagi Allah. Saudara merasa diri penting, merasa memiliki, merasa berhak. Itu tidak akan pernah bisa membuat saudara makin berkenan kepada Allah. Tetapi ketika saudara dan saya menyerahkan segalanya bagi Allah, barulah kita dikatakan sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan. Itu hal pertama. Hidup yang paling berarti, yang paling bernilai, yang paling berguna adalah hidup yang dipersembahkan bagi Allah. Ya, itu hidup yang dipersembahkan bagi Allah. Itu hidup yang paling berarti. Tidak ada hidup yang lain. Dan hal yang kedua, saudara, kalau kita lihat dalam bacaan tadi, dikatakan begini, sebab sama seperti satu tubuh mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian pun juga hidup kita di dalam Kristus. Walaupun banyak orang, walaupun banyak jemaat, tapi tidak semua jemaat itu mempunyai kepentingan, mempunyai fungsi yang sama. Ini ingat baik-baik, Bapak Mama. Kadang kita tahu yang suka memaksa orang lain untuk menjadi seperti yang kita mau. Baik saya sebagai pelayan, baik juga saudara sebagai jemaat. Kadang kita suka paksa orang. Contoh, kalau seseorang, aku tahu, katakanlah ini Kakak Ardi saja. Kakak Ardi, paninanya kanu. Ai kumonong keno ang mudabana, haro nu kata matundaba kata bakti lah keren jangan. Oke, siap. Nyuta main dalam dunia. Wadah katakan ini. Kapar malam ping papanina komun lumangon. Tapi nyunda ada paninu kang yang dan namanya ya. Nah, ingat, setiap orang itu punya fungsi yang berbeda. Ada yang punya fungsi dia tahu bicara, tapi ada yang lain punya fungsi untuk bekerja. Begitu. Nah, artinya tapi tidak berarti kamu yang suka omong-omong ini kami bilang, ya kami hanya punya karunia untuk bisa berbicara, Pak. Jadi kami tidak bekerja lagi ya. Saya bisa yang kita lakukan kita kerjakan. Amin. Kita memaksa seseorang, sama juga. Saya sebagai gembala, saya tuntut saudara ini harus menjadi pengkhotbah semuanya kawan. Kamu harus menjadi orang bisa. Tergantung karuniamu. Kalau memang kamu punya karunia, ya kamu bisa berkhotbah. Tapi saya tidak paksa saudara. Contoh, Kakak Udis kan sudah berapa lama bersama dengan saya. Kalau saya paksa Kakak Udis, kamu harus seperti saya, nggak bisa lah. Kita kan beda. Karunianya saya dan karunianya dia berbeda. Makanya
Saudara, itu kita ada yang jalan lebih cepat dan ada jalan yang pelan-pelan. Amin. Juga ibu-ibu begitu yang lain. Ibu-ibu jangan bilang saya ini hanya punya karunia untuk perintah. Tidak ada karunia untuk perintah dalam kita, nah. Jadi saudara, itu punya karunia yang berbeda-beda. Nah, kita lihat di sini ada beberapa karunia yang dikatakan oleh firman Allah. Jika karunia untuk bernubuat, maka haruslah ia bernubuat. Dalam ayat yang ke-6, nubuat artinya bisa mengatakan sesuatu yang akan terjadi. Nama tunggu ke depan dia bisa sampaikan, sama seperti para nabi. Para nabi dalam Alkitab menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Makanya pada DKI beliau, pada mereka pintana wana. Sekarang apa yang dinubuatkan oleh para nabi sekarang telah tergenapi. Beliau. Jadi ada orang yang bisa bernubuat, bisa menyatakan sesuatu atau bisa memprediksi sesuatu yang akan terjadi suatu saat nanti. Tapi tidak berarti asal omong, asal bicara. Kita bilang begini, anak kedenya manhara buang pandoam apa ya kan? Ku ita na pada ngadu kuri menahu, kau ita maya menapa naluri buang pa. Hindi mana bernubuat, hindi mana wali makuan. Tidak bernubuat tak punya benar. Paratung yang antung. Jadi kalau bernubuat, katakan sesuatu apa yang benar, sampaikan sesuatu yang berguna, yang berarti, yang membangun, memotivasi orang lain. Jangan asal omong saja. Dan karunia bernubuat ini, ya kita lihat dalam Alkitab ya, tidak semua juga punya dapatkan karunia seperti ini. Jadi saudara jangan asal buat-buat ya. Jadi ada istilah bilang lu buat atau lu buat-buat. Jadi lu jangan buat-buat ya. Selanjutnya, jika karunia untuk melayani, baiklah ia melayani. Jadi ada orang yang punya karunia melayani, dia bisa, contohnya ya karena melayani, dia tidak dengan sungut-sungut. Dia baik itu melayani kopi kah, dia melayani makan kah, dia melayani air minum kah. Oh iya, senang sekali. Pokoknya dia suka melakukan hal yang demikian. Tapi ada juga orang lain, kalau dia mau melayani kasih apalah begitu, masih sungut-sungut. Dia makanya kan tahu namanya rumah. Orang yang sering datang di rumahnya, dia mengeluh. Oh, mana ya? Kalau mana benar menjawab mau pelundung punya ngeon. Padahal ini hanya karena mengetahui adalah pak kolkuang, kolkuang mau. Tapi orang yang punya karunia itu dia senang. Malah kalau dia lihat orang lain datang di rumahnya itu senang. Wih, ya Allah, hampir nak pada yang kuman. Cerita asik dia. Tapi jangan tahu nampak kutang makanya dia menyenangkan. Nah itang Allah tahu rukut mana nggak mata ya. Apalagi kalau membantu orang lain dia pun kau mana. Pokoknya macam-macam mana Tapi orang yang mau melayani dia senang membantu, melayani sesama manusia dan dia tidak bersungut-sungut. Saudara, kalau mau melayani sesama masih bersungut-sungut kok? Ada di sini? Tidak ada ya? Ini baik-baik semua ini. Kamu baik-baik semua. Nah, itu pelayanan dia sama juga pelayanan dalam gereja. Itu pelayanan, kamu pelayanan. Ini dia itu kali kamu pelayanan. Ini kau ini dia. Oh tidak hati yang belum. Atau mungkin kalau kita suruh melayani, pokoknya dia buat seolah-olah yang dalam tentang pelayanan, pokoknya dia malas tahu saja. Dia tidak mau hiraukan begitu ya. Nah, pokoknya dia pura-pura saja. Pokoknya jangan dia jangan ada potensi ada buat pelayanan pelayanan buat hal-hal yang ada maka kamu pelayanan pelayanan. Ada begitu. Jadi Bapak Ibu, jangan ada yang aneh-aneh gitu Amin.
Pokoknya mulai ungkap berbagai alasan, berbagai permasalahan isi. Nah, kali beliau ya dia ini kalau terima dulu apa tunuk tapi nah pokoknya banyak sudah. Jadi harus lakukan itu dengan iman kata firman Tuhan, dan bagian terakhir dikatakan harus lakukan dengan sukacita. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan, karunia mengajar, baiklah yang mengajar. Kita Bapak Ibu, sudah berapa orang ini? Ada Salim sudah ada sarjana kita. Ini kamu yang sarjana ini, kamu ada kesempatan untuk mengajar, kamu mengajar. Ya. Mengajar itu tidak selamanya harus di sekolah juga. Kamu mengajar sekumpulan anak kecil saja itu, kamu kasih les, anak itu bisa berhasil. Walaupun kamu tidak dapat apa-apa, tapi ada kebanggaan tersendiri kalau kamu lihat orang lain berhasil berkat didikannya kamu. Saya pernah berkhotbah pada minggu yang lalu. Guru itu punya kebanggaan Bapak Ibu, tapi banyak suka dukanya juga. Banyak duka yang dialami oleh guru. Anak yang sekolah bodoh dibilang guru punya mendajar paman yang gua adanya malam mana lengap makin kota mana dia mulak pokron mungkin guru. Dok tidak begitu bertanggung jawab terhadap anak itu. Tapi kalau anak itu berhasil kita bilang anak itu ngomong dengan juara satu ya Allah. Juara satu umum ya bahwa kelas babak kaya namun pengumuman yang guru nah mengalau mereka ini nama-nama aib bangga main anak kau ya kaya na tunggu nang way dengan di mana kaya baik pinghala mali mungkin kadang yang makana ya untuk na anak mena kaya maya kaluan halang na itu bakul oke lo aku madam prima kan anak paliwa bakinya kan ning mana post di Facebook wah selamat atas keberhasilan anak wai bangga. Bila perlu komentar dia banyak-banyak sudah. Terima kasih Tuhan berkati walaupun kita gereja Tuhan berkati itu. Tapi ada juga kamu pikir guru itu baik-baik saja yang dia jalani selama dia mengajar, itu banyak suka duka juga. Tapi hanya satu saja kebanggaan guru Bapak Ibu. Kebanggaan guru satu, yaitu kalau ada anak yang sudah berhasil, dia sudah mendapat pekerjaan atau bisa menyelesaikan kuliahnya atau sudah selesai sama atau apalah gitu ya, dia datang dan dia ketemu sama guru. Hai ibu, saya berterima kasih sama ibu. Kalau bukan ibu yang didik saya dulu, tidak mungkin saya berhasil seperti ini. Saya berterima kasih ibu. Padahal ibu itu dia tidak pernah pikirkan dulu. Aduh, itu. Terima kasih Tuhan. Ternyata ada saja anak bukti dan bapak dan ibu anak. Ibu dulu juga desa yang ini. Dia jalan kemana-mana, dia cerita juga. Itu anak itu, kamu tahu itu saya punya anak didikan dulu. Wah, ibu guru senang, pak guru senang. Hanya itu kesenangan guru Bapak Ibu ya. Banyak duka juga yang dialami. Karena firman Tuhan katakan, kalau kamu punya karunia mengajar, kamu harus mengajar. Mengajar yang baik, amin. Jangan mengajar yang sesat. Jangan mengajar yang sesat. Contoh, kamu ini ajar anak ini di dalam rumah tangga saja. Ini kepeningin. Ini contoh yang memang ini agak sedikit agak perlu kalau orang merasa ya. Tapi ini hal penting. Itu jenis kelaminnya anak-anak. Contohnya akademi ya. Apa ini jangan itu obat nona. Itu kamu sesat itu kalau kamu bilang obat nona itu. Kamu bilang ini jenis kelamin. Ini pakai kencing. Ini yang membedakan antara wanita dan laki-laki. Kamu ngomong baik-baik sah. Jangan bilang obat laki-laki itu kamu ajarkan anak itu seks sejak dia masih kecil itu. Dan kamu jangan aneh-aneh. Jadi kadang itu kita suka mengajar sesuatu, kita bilang itu mah tidak apa-apa, tapi itu sesat dan nama.
yang tertawa sadar yang mungkin pernah alami atau apalah gitu ya. Kita ajar yang baik. Saya waktu itu ada seorang jemaat saya di Kehamil. Dia sudah jadi pelayan Bapak Ibu. Dalam satu pertemuan wilayah dia bilang begini sama saya. Ayo pendeta, Bapak pendeta dulu yang tuliskan saya ini doa-doa, makanya saya belajar dan sekarang saya sudah bisa berdoa sendiri. Wah, senang Bapak Ibu. Ada kebahagiaan. Ternyata apa yang kita tularkan pada orang lain itu tidak sia-sia. Makanya kalau kamu tularkan itu jangan tular penyakit sama orang, tapi tularkan hal yang baik. Amin. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita lihat di sini, jika dia untuk menasihati, baiklah ia menasihati. Ya tahu pawampi manggana kau, dumana kau penau amu betau, kau harus nasihati sesamamu yang membutuhkan. Kasih nasihat itu yang membangun, membangkitkan semangat orang lain. Jangan kasih nasihat yang justru menjerumuskan orang ke dalam jurang. Jadi kaninya dia kelihatannya itu apa yang dia nasihatkan itu baik, tapi sebetulnya mengarahkan orang pada kesesatan dan pada kematian. Jangan dia menyayang. Dianggap sebagai orang yang pintar, ning kanu pemasalah. Laptua man tahu na hati yana, wana go tunulu. Tum nulu morom kapek tunulu mai. Mai na hor tunulu manuan. Panas na ada tuham atau dia kamu tunulu mau dari apa masalah. Hilang tua man hati wana. Kalau betul ngono papam itu nyanu bagian orang. Enggak lah. Hakku dua non nantinya anania lah tidak masalah dan harap uang nak ada. Pani kau nyumpai tukang kompor, Jadi yang penting penasihat, aku laku pawai nasihat yang membuat orang lain masuk jurang. Harumnya mau nyumpai tak mengilih hetang luna, malaikat tu dan pambil kau pawai tiap tu neraka lo, Ya mau. Jadi dia ampun nasihat kabang, Amin. Tidak ampun nasihat kabang. Pani pokoknya kalau abang lurus-lurus saja, ada yang kurang toh? Tidak ada toh? Kan baik saja. Daripada kasih nasihat orang lain, halnya kau itang kamu yang tambah haru, dah kerap tambah dua, dah tambah pelubung nun. Rita kia kalau menyatakannya, hasil dia aja mun. Nuna. Dan apa, amin. Orang yang melihat orang lain menderita dan dia tukang senang itu, saudara coba pergi di hutan. Pergi di hutan. Kalau lihat di hutan itu yang biasa tambak-tambak itu sedikit-sedikit. Apa itu Biba? Dia lihat dia tertawa saja. Itu apa namanya ibu yang tertawa melihat kesusahan orang lain? Yang di hutan itu. Saudara yang bilang Nah, jadi jangan jadi monyet ibu ya. Kita tidak boleh jadi monyet melihat orang lain dan itu tetap kita tertawa. Selanjutnya, Mama sudah bilang. Siapa yang membagikan sesuatu hendaklah ia melakukannya dengan hati yang tulus ikhlas. Kalau engkau punya karunia untuk berbagi terhadap sesama, lakukan dengan tulus, bukan dengan motif supaya orang lain nanti balas saya punya kebaikan. Saya tanam jasa. Orang Kristen tidak ada istilah tanam jasa. Amin. Jangan bilang saya mau tanam jasa. Tapi saudara itu mau berkorban. Kalau tanam jasa berarti saudara mengharapkan orang lain harus balas kau punya jasa. Jadi sekarang hilangkan pemikiran atau konsep tanam jasa di orang. Tapi engkau harus bilang aku mau berkorban bagi orang lain. Tuhan Yesus tidak pernah dia ungkapkan tanam jasa dalam Alkitab. Saudara lihat Alkitab ini tulis kata tanam jasa. Tidak ada kan? Tetapi selalu berkorban, memberi
Jadi kalau kita mau berbagi sesuatu sama orang lain itu memberi. Makanya firman Tuhan bilang begini, lebih baik memberi daripada menerima. Saudara mau belajar memberi hari ini? Kok tidak ada yang senyum ini ya? Coba di sebelah kanan saya mau memberi? Mau. Kamu bilang mau. Ini di sebelah kiri saya mau memberi kok? Mau. Kamu bilang mau, semangat. Omongnya keras, tapi mukanya muka tidak karuan. Jadi kita harus belajar untuk membagi sesuatu dengan tulus ikhlas. Dan kalau sudah memberi, jangan kau bilang itu karena saya dulu. Ingat, kalau sudah memberi itu jangan suka omong kita punya kebaikan. Kalau bukan saya tidak mungkin begitu. Ingat, apa yang diberi oleh tangan kiri tidak boleh diketahui oleh tangan kanan. Yang diberi tangan kanan janganlah diketahui tangan kiri. Artinya habis memberi jangan pergi kampanye di orang lain, jangan pergi reklame, jangan pergi promosi. Tapi biarlah Tuhan yang di sorga yang melihat perbuatan baikmu itu yang membalaskannya kepada saudara dan saya. Hanya kasih baju yang mungkin sudah lama kau pakai, yang mungkin itu sudah kau tidak sukai lagi dan sudah bertahun-tahun kau simpan dalam peti atau dalam lemari, kau bilang, ini dia mau pernah lagi, bapak kau nak lihat, ini yang kau pakai kini pilih mahal ini aku mana ya? Saya bapak ibu sering mendapat baju dari kawan yang harga 500.000 gitu ya. Tapi bapak ibu, orang yang pernah kasih baju sama saya dia bilang, ya harus kamu yang lihat itu kalau dia foto-foto itu baju yang saya pernah kasih. Saudara cek di komentar di Facebook itu, ada yang bilang, Bapak Data, itu baju yang mau pakai yang saya kasih kok. Tidak ada. Ini tegot ada banyak mungkin ini mungkin benar ada. Yang mungkin aku pelajaran dia kayak mama ini, mama kayak hadir tidak pergi Jadi itu memberi dengan tulus, amin. Nah, selanjutnya siapa yang memimpin hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Kalau kamu diberi karunia untuk memimpin, lakukan dengan rajin. Contoh, kamu mungkin dikasih kesempatan untuk memimpin satu kelompok. Jadi ketua kelompok lakukan dengan rajin. Jadi ketua kelompok yang rajin. Amin. Jadi pareta, walaupun kamu cuma RT, lakukan dengan rajin. Atau mungkin dalam gereja, kamu dikasih kesempatan untuk memimpin satu komunitas, baik ada sekolah minggu, lakukan dengan rajin. Kamu memimpin anak-anak pemuda, lakukan dengan rajin. Kamu dikasih kesempatan untuk memimpin kelompok sel atau komunitas PA, kamu lakukan dengan rajin. Karena sebab itu segala jerih payah kita itu tidak akan pernah ada yang sia-sia. Tapi kalau kita selalu lihat untungnya dalam segala yang kita kerjakan, kapan ingin? Kalau kamu sudah lihat untungnya dari apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu saudara sekalian, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan promosi yang lebih baik. Karena firman Tuhan sudah jelas mengatakan, siapa yang setia dalam perkara kecil, maka dia akan dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Tapi kalau hal yang kecil saja kamu tidak mampu lakukan, bagaimana Tuhan kasih kamu kesempatan untuk hal yang besar? Dan ingat, kalau kamu dikasih walaupun hal kecil, jangan suka cepat-cepat yang besar. Makanya sudah ada dikatakan tadi dalam ayat yang ketiga, itu jangan kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa sehingga kamu dapat menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing.
Ada yang suka berpikir tinggi. Contoh, kau kumpul ini orang, 2 orang saja ini tidak mampu, kau bilang nyunggup ini menjadi kelompok kau yang hanya kumpulan 10 orang. Ambisi itu tidak betul. Ketika ambisi itu sudah menguasai saudara, maka itu adalah awal kejatuhan. Tapi ketika engkau belajar dengan rendah hati, melakukan apa yang dipercayakan Tuhan kepadamu, engkau akan melihat Tuhan akan membuat engkau semakin naik, bukan menjadi turun. Ya. Tapi ketika engkau sudah mulai tinggi hati, Tuhan tidak akan pernah membawa engkau pada perkara yang besar. Hal terakhir saya lihat di sini, kalau ada seorang yang menunjukkan belas kasihannya kepada sesama, maka haruslah dia menunjukkannya dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh sukacita. Jadi harus lakukan semuanya dengan sukacita dalam iman kita